Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Tanah Pasundan tidak sepenuhnya tenang. Padahal Prabu Siliwangi sudah membawa Pajajaran di puncak kesuksesan di sudut-sudut kerajaan yang tenang, berbisik tentang sosok misterius bernama Ki Jalal Setra. Suaranya mulai terdengar. Dia bukan hanya seorang prajurit yang kuat, tapi guru tua dari timur yang membawa ajaran spiritual berbeda dengan kekuatan yang ada tidak terukur. Prabu Siliwangi yang bijaksana dan karismatik mulai merasakan energi asing yang beresonansi dengan alam semesta. Di dalam mimpinya, seekor harimau putih meraung pada bulan purnama menunjukkan bahwa ujian besar akan datang dari seseorang yang menguasai ilmu kremasi, ilmu mampu mengubah arah takdir. Sementara itu, Ki Jalal Setra berjalan di antara bayangan hutan terlarang mengenakan jubah hitam dengan simbol kuno terbakar di dadanya. Matanya menatap jauh ke arah barat menuju Pajajaran. Dia tahu bahwa bertarung bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kepercayaan dan sejarah yang tidak bisa berdamai. Fajar menyingsing di istana Pajajaran. Prabu Siliwangi duduk bersila di paviliun utama diapit oleh para menteri dan pejabat pemerintah. Namun pikirannya melayang ke mimpinya yang kembali tadi malam. Satu harimau putih melawan bayangan hitam yang berubah bentuk. Dia tahu, ini bukan mimpi biasa, tetapi sebuah wahyu. Pusaka kerajaan mulai bergetar dalam peti-peti suci. Sambaran petir tanpa hujan dan burung gagak terbang di atas alun-alun. Tanda-tanda Tuhan menyampaikan sebuah pesan bahwa keseimbangannya terganggu. Dalam ritual malamnya, Siliwangi tanyakan pada leluhur dan jawabannya muncullah satu nama, Ki Jalal Setra. Sementara itu, di sebuah pertapaan tua tersembunyi di balik kabut, Ki Jalal Setra menatap langit. Sekarang waktunya. Bangunkan raja yang sedang tidur, katanya dengan lembut. Dia membuka buku warisan peninggalan guru dan mantranya kuno mulai terisi udara. Malam itu langit seperti ditutupi dengan kain hitam gelap. Di tengah hutan terlarang mendengar suara nyanyian mistis dari sekelompok orang berpakaian jubah gelap. Mereka membentuk lingkaran. Di sekitar batu besar itu berlumuran darah segar. Seorang gadis muda dari desa terdekat dibawa sebagai korban. Mereka menyebutkan nama yang sama berulang-ulang, Jalal Setra. Ki Jalal Setra terserap dari jauh kekuatan yang dikirim oleh para penyembah. Meskipun tidak sepenuhnya jahat, dia percaya bahwa untuk menjaga ketertiban dunia harus ada keseimbangan antara cahaya dan gelap. Dan Pajajaran sudah terlalu panjang hidup dalam cahaya. Di istana, Prabu Siliwangi merasakan sesuatu yang tidak wajar. Pusaka pedang pepatah terus itu mulai bersinar merah. Tanda bahaya besar datanglah lebih dekat. Di kamar rahasia malam itu, dia menyatakan bahwa ada kekuatan yang tak tertandingi. Aku masih ingin bersembunyi. Kita harus bersiap. Bulan malam itu terlihat berbeda. Merah seolah berlumuran darah. Warga Pajajaran mengunci diri di dalam rumah mereka, karena angin membawa bisikan aneh dari utara. Anak-anak menangis tanpa alasan. Ternak mati. Tiba-tiba dan embun pagi terasa seperti setetes darah. Di hutan larangan, Ki Jalal Setra berdiri di puncak batu ritual. Tubuhnya dikelilingi aura hitam pekat. Matanya berbinar, seperti bara. Dengan mantra kuno, itu membangunkan pasukan bayangan dari mayat prajurit tua yang gugur di medan perang. Roh yang gelisah sekarang menjadi pengikutnya. Sementara itu, Prabu Siliwangi memerintahkan para murid hal utama yang harus dipersiapkan. Dia menelepon putranya mahkota dan penasihat spiritual. Ini bukan sekedar pemberontakan biasa. Ini adalah kutukan yang ingin memecah belah alam semesta, katanya dengan suara berat. Dan tenang, tanah Pajajaran mulai retak. Secara harfiah dan spiritual. Gempa bumi goyangan kecil setiap fajar dan aroma sulfur memenuhi udara. Para leluhur dalam mimpi datang ke orang tua memperingatkan bahwa jalan dunia gaib dipaksa terbuka oleh suatu kekuatan yang harus tetap tersegel. Ki Jalal Setra bersama tim bayangannya memulai menyerang desa-desa perbatasan tanpa suara. Mereka datang di tengah malam. Bekukan darah para penjaga saja dengan melihat.
Dalam satu malam 3 desa itu menghilang dari peta. Hanya sebuah jejak kaki orang yang meninggal tertinggal di tanah. Raja Siliwangi pun turun gunung bersama panglima tertinggi. Itu menyentuh tanah terbakar, merasakan bisikan dari bawah bumi. Mahkota Pajajaran takkan tunduk dalam kegelapan, katanya sebelum memanggil ajian Maung Lodaya. Energi harimau putih dari nenek moyang, hal ini dia simpan dalam meditasi terdalamnya. Prabu Siliwangi menyadari hal itu mengalahkan Ki Jalal Setra. Seharusnya menutup gerbang dunia supranatural yang telah dibuka secara paksa. Pintunya tersembunyi di kawah Gunung Raksa, sebuah tempat terlarang yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang hatinya murni dan bertujuan suci. Didampingi oleh Patih Anggalang dan 2 pendekar pedang, dia mulai perjalanan ke puncak. Hutan sedang berubah menjadi bisikan. Angin membawa suara dari zaman kuno. Setiap malam, mimpi buruk mencoba mengguncang tekad mereka. Bayangan istrinya, anak-anaknya, dan kerajaan yang terbakar. Di tengah perjalanan, mereka dihalangi oleh sosok penjaga kawah. Seorang pria tua diselimuti asap panas, dengan tongkat batu lahar. Dia menantang mereka untuk lulus ujian api suci, sebuah bidang bentuk spiral magma di mana hanya orang jujur akan selamat dari api. Tanpa ragu Prabu melangkah ke tengah lingkaran. Dan api itu benar-benar membentuk sebuah jalan untuk dia. Aku tidak datang untuk menang, tapi untuk melindungi, bisiknya dengan lembut. Akhirnya setelah lulus ujian api yang menguji kekuatan batin mereka, Prabu Siliwangi beserta pengikutnya tiba di puncak Gunung Raksa, gerbang alam okultisme yang disebut sebagai kunci untuk menghentikan Ki Jalal Setra menjadi. Di depan mereka terbentang portal raksasa berkilauan bersinar biru kehijauan seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. YG ada. Suara misterius di dalam bahasa yang tidak mereka ketahui bernyanyi dari balik gerbang. Suaranya mengundang mereka untuk masuk. Tapi ada sesuatu yang tidak benar. Patih Anggalaran merasa tidak nyaman. Sementara 2 prajurit lainnya memulai merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Prabu Siliwangi maju. Tapi langkah-langkahnya berhenti ketika sebuah sosok muncul, monster dengan cakar besi, mata api, dan diselimuti kabut tebal. Hanya mereka siapa tahu kebenaran yang bisa lewat gerbang ini. Kata suara monster itu. Apa yang kau cari, Raja? Prabu menjawab tanpa ragu. Saya sedang mencari kedamaian untuk tanah airku dan keadilan untuk umatku. Maka ujian pun dimulai terakhir. Pertarungan pikiran dan jiwa. Monster itu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan gelombang energi gelap yang merobek tanah di bawah kaki mereka. Prabu Siliwangi menggunakan kekuatan ajaran rahasianya untuk mempertahankan diri dari serangan mengerikan saat mencoba menemukan jalan untuk menembus kekuatan supranatural itu. Dengan setiap serangan dari monster secara ajaib, dunia di sekitarnya tampaknya mulai hancur. Awan gelap menutupi langit. Sambaran petir dan suara gemuruh mengguncang seluruh gunung. Kapan rentetan serangan menghantam, Prabu Siliwangi teringat kata-kata itu gurunya yang telah lama tiada. Kekuatan benar berasal dari kesadaran dan pengendalian diri, bukan dari kekuatan fisik hanya. Di tengah badai energi marah besar, Prabu menyerap ajaran tersebut. Dia berhenti menyerang dan pusatkan pikirannya. Dalam ketenangan itu dalam-dalam, dia merasakan setiap nafas dan detak jantungnya. Kemudian dengan lembut dia mengarahkan energi batinnya menuju gerbang ajaib. Tiba-tiba aura biru yang terpancar dari tubuhnya mengalir ke di portal yang terguncang. Raksasa itu menyerang lagi dengan gelombang api yang tampaknya membakar segalanya di daerah sekitarnya. Namun kali ini Prabu tidak mundur. Dengan penuh keyakinan itu melangkah maju sambil menunjuk tangannya ke arah monster itu. Ketika jari-jari sang raja kontak dengan energi raksasa, keduanya terkunci dalam tabrakan energi yang mengerikan. Api dan cahaya bersatu untuk membentuk bola energi yang lebih besar menelan semuanya puncak gunung. Monster itu meraung dengan marah. Namun di balik kemarahan itu, hal itu dimulai mundurlah perlahan. Tampaknya ditekan oleh kekuatan batin sang raja. Saat merasakan tubuhnya hampir kelelahan, Prabu Siliwangi menyatukan seluruh energi rohani yang ada di dalam dirinya. Dan dengan satu serangan yang menghancurkan, itu menghancurkan formasi mistis raksasa. Dengan kemarahan terakhir,
Monster itu hancur menjadi partikel cahaya menghilang ke dalam gerbang. Portalnya perlahan menutup dan tenang menutupi gunung. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Raja dan para pengikutnya pun jatuh lemas. Tubuh mereka hampir tidak berdaya setelah pertarungan pikiran yang intens itu. Dengan runtuhnya monster supernatural yang mengamuk, di mana-mana dunia tampaknya kembali tenang. Awan gelap yang sebelumnya menutupi langit perlahan berjalan menjauh untuk memberi jalan untuk matahari yang bersinar puncak gunung. Hembusan angin dinginnya membelai wajah Prabu Siliwangi yang sekarang tergeletak lemah di tanah. Meski tubuhnya terasa lelah, hatinya penuh dengan perdamaian. Pengikutnya yang sebelumnya jatuh ke dalam keputusasaan perlahan mulai muncul kembali. Mereka saling memandang. Tidak dapat mempercayainya bahwa mereka lulus ujian berat itu. Namun meskipun ada rasa lega hadir, tidak ada sorakan kemenangan. Semua orang tahu apa yang baru saja mereka alami adalah lebih dari sekedar kemenangan fisik. Itu adalah kemenangan batin. Kemenangan atas ketakutan dan keraguan yang ada dalam diri. Prabu dengan sisa-sisanya energi yang ada berdiri perlahan dan menatap gerbang yang sekarang tertutup menutup. Kemenangan ini bukan hanya milikku, kata Prabu dengan suara lemah, tapi penuh makna. Ini adalah kemenangan kita semua. Kemenangan persatuan dan keyakinan kami. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh mendengar dari jauh mengingatkan mereka akan menjadi perjalanan yang belum selesai. Meskipun kemenangan telah diraih, mereka menyadari masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Prabu Siliwangi mengganggu para pengikutnya saat ini siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan tekad baru, mereka memulai langkah mereka menuju masa depan mana yang lebih baik. Keberanian sejati datangnya dari dalam, kata Prabu mengingatkan pengikutnya tentang nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan semangat yang membara, mereka pindah dari puncak gunung telah menyaksikan pertempuran epik mereka. Ketika matahari mulai terbenam, mereka melanjutkan langkah mereka menuju cakrawala baru. Pertarungan besar sudah berakhir, tapi perjalanan hidup mereka baru saja memulai. Hari-hari berlalu setelah pertarungan itu besar. Dan meskipun perdamaian telah tercipta di antara mereka, Prabu Siliwangi dan pengikutnya tetap menyadari bahaya yang mengintai. Di dalam tempat yang damai, jauh dari menghirup-hirup pikuk dunia, mereka berkumpul bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk merenungkan perjalanan yang telah dilalui mereka melewati dan belajar dari masing-masing pengalaman pahit yang mereka alami. Di tengah pertemuan, Prabu Siliwangi berdiri dengan arif di depan pengikutnya. Dengan tatapan yang jauh sekali, seakan menembus ruang dan waktu, dia mulai berbicara. Pertarungan yang baru saja kita alami adalah sebuah refleksi dari kehidupan itu sendiri. Ada saatnya kami merasa tersesat, hilang arah, atau merasa lelah. Katanya, suaranya penuh kebijaksanaan dan keheningan yang mendalam. Tapi kita harus ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan ada kekuatan laten. Dalam kegelapan kami menemukan cahaya kita semua yang hadir mendengarkan benar-benar menyerap setiap kata yang keluar dari mulut raja. Salah satu dari mereka pengikutnya, seorang prajurit muda yang baru saja bergabung dalam perjalanan ini bertanya ragu. Prabu, bagaimana? Kita bisa siap menghadapi masa depan penuh dengan ancaman dan ketakpastian? Apakah kita akan melanjutkannya? Terjebak dalam siklus pertempuran ini. Prabu Siliwangi tersenyum lembut, menunjukkan kebijaksanaannya. Kita mungkin tidak bisa menghindarinya pertempuran yang akan datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hadapi itu. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kekuatan sejati datang dari dalam, dari kebersamaan, dan dari keyakinan kita pada tujuan yang lebih besar. Mendengar kata-kata itu, hati semua orang tergerak. Itu tentara yang awalnya fokus pada kemenangan fisik sekarang menyadari bahwa kemenangan sejati tidak hanya kebohongan pada kekuatan pedang, tapi pada ketenangan pikiran dan kebersamaan mereka. Di tengah-tengah perenungannya, Prabu membuat mereka berlatih lagi, mengajarkan pentingnya persiapan mental selain fisik. Mereka berlatih di harmoni, pendalaman seni bela diri yang tidak hanya dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Setiap langkah yang kita ambil harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Melanjutkan Prabu Siliwangi.
Karena perang yang ini memang perang batin diri. Saat matahari mulai terbenam, akhir hari itu dengan cahaya keemasan, mereka melangkah maju dengan penuh tekad baru. Meskipun mereka berjuang secara fisik mungkin sudah berakhir, mereka tahu bahwa tantangan baru akan segera datang dan mereka harus siap menghadapi apapun bahwa dengan kebijaksanaan yang telah mereka belajar. Setelah pertempuran yang mengubah hidup mereka, Prabu Siliwangi dan pengikutnya memulai menyadari bahwa perjalanan mereka tidaklah hanya tentang pertarungan fisik, tapi juga tentang penemuan diri dan kebijaksanaan yang mendalam. Meskipun ancaman dari dunia luar masih ada, mereka telah tumbuh menjadi satu lebih kuat dan bersatu bijak. Pada suatu malam yang tenang, Prabu Siliwangi memimpin rapat di tengah hutan, tempat yang sering mereka kunjungi gunakan untuk berlatih dan merenung. Cahaya api unggun menerangi wajah-wajah mereka, memberikan kedamaian sebelumnya perjalanan baru untuk dimulai. "Teman-temanku," kata Prabu dengan suara yang dalam namun penuh harapan. "Pertarungan yang kita hadapi bukanlah yang terakhir tapi ini kesempatan kita untuk tumbuh dan persiapkan dirimu untuk apa yang akan terjadi datang. Dunia kita telah berubah dan kita juga berubah seiring dengan dunia ini." Di sekitar mereka, para prajurit muda yang sebelumnya lebih tertarik pada kekuatan fisik sekarang tampaknya berpikir lebih dalam. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya ada di senjata yang mereka bawa, tapi di jiwa yang penuh kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keberanian memilih jalan benar.